البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ada lagi yang sudah hafal? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 198, yaitu pembicaraan tentang rawi hadis yang kelima. Wa Musa bin Abi Aisyah huwa Abul Hasan. Musa bin Abi Aisyah al-Makhzumi al-Hamdani al-Kufi siqah. Asna alaihi Tsauri. Imam As-Tsauri memujinya. Wa qala Jarir kuntu idza ra'aitu Musa zakartullaha ta'ala li ru'yatih. Dahulu kala apabila saya melihat Musa bin Abi Ismail ini, saya langsung mengingat Allah Ta'ala karena melihat dia. Ini termasuk dari karomah. Orang sekedar melihat orang tersebut langsung mengingat Allah Ta'ala, menyebabkan orang jadi berzikir. Ada nggak yang mengalami pola seperti itu dari kalangan salaf selain Musa bin Abi Aisyah ini, yang kehadiran beliau menyebabkan orang jadi rajin berzikir? Sanadnya sahih kepada Imam Muhammad bin Sirin. Disebutkan setiap kali beliau masuk pasar, begitu orang melihat beliau langsung banyak yang berzikir. Ini karomah, menimbulkan datangnya kebaikan yang banyak. Kemudian wa Sa'id ibn Jubair huwa Abu Muhammad. Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Walibi. Wa yuqal Abu Abdillah, boleh diingat salah satunya. Abu Abdillah boleh, Abu Muhammad boleh. Al-Kufi, siqatun imamun hujjah alal muslimin. Dikatakan hujjatun alal muslimin, bukan berarti beliau maksum, tetapi maksudnya adalah riwayat beliau itu terpercaya. Riwayatnya menjadi hujjah. Kana Ibnu Abbas idza atahu ahlul Kufah. Ibnu Abbas apabila didatangi penduduk Kufah, yastaftunah, mereka minta fatwa pada beliau, yaqul alaisa fikum Ibnu Ummi Dahma, yakni Sa'idah bin Jubair, yakni Sa'idah bin Jubair. Bukankah di tengah-tengah kalian ada Ibnu Ummi Dahma, yaitu Sa'id bin Jubair? Ini menunjukkan ketawaduan Ibnu Abbas dan mengarahkan orang-orang kepada ulama-ulama yang layak untuk diambil fatwa, walaupun Ibnu Abbas lebih tinggi dan ini muridnya, tapi beliau menyuruh orang-orang belajar ke murid yang ada di negeri mereka. Wa qala Maimun ibnu Mihran, dari kalangan Maimun bin Mihran min kibari tabi'in, beliau mukhadram. Laqad mata Sa'id ibnu Jubair wa ma ala dhahril ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ila ilmih. Sungguh Sa'id bin Jubair wafat, beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ditangkap karena termasuk yang tergelincir membantu para ulama yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Khawarij berdalilkan dengan Sa'id bin Jubair dan beberapa sahabat, tetapi hujjah itu ada pada hadis Nabi SAW dan kesepakatan salaf atau kalam salaf yang tidak ditentang dengan dalil. Yang seperti ini individual, kekeliruan, masih manusia biasa. Dalam keadaan tidak ada di permukaan bumi manusia kecuali dia memerlukan ilmunya Sa'id bin Jubair. Qatalahul Hajjaj fi Sya'ban sanata khamsin wa tis'in, tahun 95, wa huwa benu tis'in wa arba'ina sanah, usia 49 tahun. Masya Allah, ya masih agak muda. Summa matal Hajjaj ba'dahu bi ayyam. Kemudian setelah itu dalam beberapa hari Hajjaj mati, karena sebelum wafat Sa'id bin Jubair berdoa, Allahumma la tusalidhu ala ahadin ba'di. Ya Allah, jangan engkau jadikan dia menguasai siapapun setelah sepeninggal saya. Sejak itu dia setiap malam mimpi didatangi Sa'id bin Jubair dan badannya sakit, si Hajjaj bin Yusuf ini.
panas, badannya panas sampai akhirnya mati. Kemudian Wabnu Abbas huwa Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi al-Makki, sahabi as-sahabi al-Bahar, habrul ummah, lautan ilmu dan juga apa? Dakwatnya umat ini, ulama. Wa faqihul asr, fakih di zaman itu. Wa imamut tafsir, iya ma'ruf, imam, pemimpin para ahli tafsir. Wa benu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini istilahnya apa? Saudara sepupu ya. Sahiban Nabi ya sallallahu alaihi wasallam nahwan min salasina syahra, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 30 bulan. Berarti kurang lebih berapa? 2,5 tahun kah mungkin ya? Kurang lebihnya. Baik. Ilmu itu kurnia dari Allah Ta'ala, bukan semata-mata senioritas atau lamanya belajar, tapi ini kurnia dari Allah. Dan itu dilihat dari pembuktian memang. Baik. Intaqala ma'a abawaihi ilal Madinah sanatal fath. Beliau berpindah bersama kedua orang tuanya ke Madinah pada tahun Fathu Makkah. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, Fathu Makkah tahun berapa? Iya. 8. Iya, baik, 8 Hijriah, tamam. Wa qad aslama qabla dzalik, beliau masuk Islam sebelum itu. Wa qad alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan dia itu faqih di dalam agama ini. Baik. Biografi seperti ini menambah keimanan, menambah keteladanan, menambah semangat kita dan sebagainya. Insya Allah. Tuwfi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wali bin Abbas salasa asyrata sanah. Rasulullah wafat dalam keadaan Ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Berarti belum balik. Dikatakan nasyizu ihtilam, yaitu mendekati balik. Ghaza Ibnu Abbas Ifriqiyah ma'a Ibni Abi Sarah. Ibnu Abbas ikut berperang untuk menaklukkan Afrika bersama sahabat ini Ibnu Abi Sarah. Tuwfi radhiyallahu anhu sanata samanin aw sab'in wa sittin bi Thaif. Beliau wafat pada tahun 68 atau 67 Hijriyah di Thaif. Faja atau irun layura ala khilqatih. Kemudian datang seekor burung, belum pernah dilihat burung yang fisikalnya seperti itu. Fada khala na'syah. Kemudian beliau burung tadi masuk ke keranda jenazah Ibnu Abbas. Summalam yura kharijan min. Kemudian tidak nampak burung tadi keluar dari keranda jenazah tadi. Falamma dufin, tatkala Ibnu Abbas dimakamkan, ditanam, tuliyat hadhil ayatu ala syafiril qabr. Ayat ini dibaca di tepi kubur beliau. La yudra man talaha. Tidak diketahui siapa yang membacanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Al-ayah. Qala Dzahabi fahadihi qadiyatun mutawatirah. Ini peristiwa yang beritanya itu mutawatir. Ya, disebutkan juga oleh Syekhuna Abdul Raqib Al-Ibi di dalam kitab beliau Karamatul Aulia. Sanadnya sahih memang. Baik, ini dalam syiar. Dengan diketahuinya rawi-rawi dari hadis ini, hadis yang kelima, fasanatu sahihun bila syak, maka sanadnya sahih tanpa ada keraguan. Kemudian anak sebutkan riwayat-riwayat yang lain. Kita masuk ke muka surat berikutnya. Al-ibratu minat ta'ammuli fi tarajimi haula'ir ruwah. Pelajaran yang diambil dari merenungkan biografi para rawi tadi. Yustafadu min tarajimi haula'ir ruwatil ajilla. Diambil faidah dari biografi para rawi yang agung tadi.
Al-ihtimamu bi akhdhil ulum min ahliha, yaitu besarnya perhatian untuk mengambil ilmu dari ahlinya. Sawaun kanu fi nafsil balad, boleh jadi sama saja, boleh jadi memang satu negeri, seperti tadi Ibnu Abbas menyuruh belajar kepada Sa'id bin Jubair yang satu negeri dengan mereka di Kufah. Fayaghtanimu minhumut talib, sehingga si pelajar mengambil keuntungan dari guru-guru yang ada tadi. Au fi baladin akhar, atau boleh jadi di negeri yang lain. Tayyib, fayataharrat talibur rihlah, sehingga si pelajar memang bersungguh-sungguh untuk mengadakan perjalanan fi talabiha minhum, untuk mencari ilmu itu dari mereka. Ibnu Abbas tidak menyuruh orang-orang kemudian dah pulang aja lah kalian, bukan begitu, tapi mengingatkan di tempat kalian ada tokoh utama juga. Wa yustafadu min dzalika aidha ahamiyatu mura'atil hifdzi wal itqan. Dan diambil faedah juga dari biografi tadi, pentingnya memperhatikan hafalan dan kemantapan. Biografi siapa itu? Abu Awanah, yang mana beliau menulis dan mampu dengan tulisannya itu menyaingi hafalan dari tokoh-tokoh besar, menunjukkan tokoh besarnya sendiri memang utama itu, Hushaim, Syu'bah, dan Sufyan Ats-Tsauri. Makanya mereka jadi tolak ukur. Nah, tolak ukur terhadap kitabnya Abu Awanah. Oh, ternyata kitabnya Abu Awanah mampu menyaingi mereka. Berarti ini bagus sekali. Berarti merekanya sendiri bagus sekali juga dengan hafalan mereka itu. Ini menunjukkan pentingnya masalah hafalan. Toyib. Contoh kecil aja, misalkan kita dipercayai untuk mengajar, mungkin di masjid mana atau di majelis mana. Sementara kira-kira buku apa, misalkan buku Ushulus Shalasah. Alhamdulillah kalau kita punya hafalan-hafalan, mudah untuk kita mengeluarkannya di bagian itu. Definisi ilmu atau definisi Hanifiyah atau mungkin definisi Taghut atau apa, atau dalil-dalil. Sehingga apa? Ini memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu. Tapi kalau sama sekali tak punya hafalan, kita perlu kerja keras. Oh, satu malam saya harus persiapan ini, nulis ini dulu dan sebagainya. Semuanya baik, tetapi hafalan sangat membantu kita. Terutama kalau dalam satu hari bukan hanya mengajar 1-2 ilmu. Tayyib. Dengan adanya hafalan itu sangat membantu untuk menyingkat waktu kita, menyingkat waktu. Istilahnya apa? Menyingkat kerja keras. Ini pentingnya hafalan. Wa yustafadu min dzalika aidha ahamiyatu mura'atil kutub wa dhabtiha. Diambil faedah juga dari sini tentang pentingnya memperhatikan kitab-kitab dan dhabtiha, yaitu memantapkannya. Kalau memang tulisannya adalah dikasih harokat fathah ya fathah, kasroh ya kasroh, jangan sampai salah membaca misalkan. Toyib. Seperti apa? Antara khubus dengan khuber. Rasulullah melarang khuber, yaitu mukhabarah, sejenis persewaan ghoror. Tapi di masa lampau tidak ada harokat, tidak ada titik. Sebagian orang yang sekedar membaca kitab, tidak belajar ke guru, menyangka bahwa Rasulullah melarang khubus. Pada waktu itu dibahas oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, sampai ada yang demonstrasi pada sebagian ulama. Ini gimana hadis kalian? Rasulullah melarang roti. Kata beliau itu bukan khubus tapi khuber. Kalau roti dilarang, kita makan apa? Kata ulama tersebut, Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ini pentingnya betul-betul menjaga kitab dan memperhatikan bagaimana penulisannya. Makanya memang sejak kecil anak perlu dilatih untuk menulis baik dan menulis dengan cepat dan sebagainya. Kemudian dijaga tulisannya itu, bukunya dijaga baik-baik. Nah, sekarang masuk kepada syarahnya. Asyarhu musta'inan billah. Fi hadal hadis, di dalam hadis ini apa faedah yang kita ambil? Qad hasala tikraru lafdzati kana. Terjadi pengulangan lafaz kana. Kana Rasulullah idza nazala alaihil wahyu kana mimma, dan seterusnya itu. Fa yustafadu minhu jawazu tikraril lafaz inda tulil kalam. Ini dalam pembahasan balaghah. Yaitu boleh tatkala ucapan itu panjang, boleh kita mengulang lafaz yang memang diperlukan. Itu boleh. Baik itu haraf ataukah fi'il ataukah isim, itu boleh, biasa yang seperti itu. Lisyadatil idah, untuk menambahkan keterangan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihil wahyi. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wahyu itu turun pada beliau, kana mimma yuharriku bihi lisanah. Beliau sering menggerakkan lidah beliau. Diulang lafaz kananya.
Innama karrara lafdzata kana, hanyalah di sini Ibnu Abbas mengulang lafadz kana litulil kalam karena panjangnya ucapan. Jadi tidak langsung mimma tapi diulang lagi fiilnya. Bukan langsung alaihil wahyu mimma. Nanti orang boleh salah sangka ini jar majrur muta'alliq bi nazala ataukah muta'alliq bil wahyi. Ternyata bukan. Ini jar majrurnya adalah sebagai khobar kana, kana yang terhapus. Makanya sekalian disebutkan kananya lagi. Wa qad qala ulama, ulama mengatakan idza talal kalam jazat i'adatul lafadz. Apabila kalam itu panjang, boleh untuk lafadz itu diulang, lafadz yang diperlukan. Wa nahwiha, dan yang semacam itu. Ka qaulihi ta'ala, apa contohnya dalam Quran? Firman Allah Ta'ala, ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idhama annakum, diulang lagi, annakum mukhrajun. Padahal tadi sudah ada annakum. Toyib, seandainya annakum dihilangkan pun tetap sah, tetapi agar orang tidak salah paham, maka diulang lagi. Dikatakan apa? Ada annakum lagi. Apakah dia, yaitu Rasulullah, dia menjanjikan pada kalian apabila kalian mati dan kalian menjadi debu atau tanah dan tulang belulang, bahwasanya kalian akan dikeluarkan. Nah, ini karena kalimatnya panjang, maka apa? Dimunculkanlah itu. Dimunculkanlah annakum lagi. Fa'ada annakum litulil kalam. Lafaz annakum diulang karena kalamnya panjang. Dalil yang lain, wa qaulihi ta'ala, kalau maktuf ke yang tadi, ka qaulihi ta'ala, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan tatkala datang kepada mereka suatu kitab dari sisi Allah, yang mana kitab itu membenarkan kitab suci yang bersama mereka. Dan Allah Ta'ala di sini mendatangkan jumlah i'tiradiyah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal mereka sebelum itu, sebelum ketibaan Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya itu, mereka sudah minta diberikan kemenangan untuk mengalahkan orang-orang kafir, yaitu penduduk Madinah. Orang Yahudi ingin agar diberi kemenangan mengalahkan penduduk Madinah di perang masa jahiliyah itu. Nah, kemudian diulang lagi lafadznya lamma. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka sesuatu yang mereka kenal, jelas Yahudi kenal Nabi terakhir dengan kitab sucinya itu, seperti mengenal anak mereka. Ternyata mereka yang justru kafir kepada Nabi dan kitab suci tadi. Nah, ini lafaz lama diulang lagi karena sudah agak panjang. Selesai dari syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Wa hadzal hadis dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru badlal juhdi fi hifdzil wahyi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyak kerja keras untuk menghafal wahyu. Nah, kita juga berusaha untuk menghafal Quran sedikit demi sedikit, setiap hari satu ayat, lama-lama boleh habis juga itu insya Allah, dan diulang-ulang. Khosyata ayyaflutah, khawatir akan apa? Akan lepas wahyu tadi dari beliau. Falata yaflutu. Ingda qiraati Jibril alaihi salam. Cuma apa? Nabi tidak menunggu waktu itu. Tapi tatkala Jibril bicara, langsung beliau juga bicara. Mengulang ucapan sebelum Jibril selesai. Summa nahahullahu ta'ala an dzalik. Kemudian Allah Ta'ala melarang beliau dari amalan tadi. Wa dhamina lahu bil hifdz, dan Allah menjamin Nabi akan hafal. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qauluhu kana mimma yuharriku bihi lisanah wa syafatai. Beliau sering menggerakkan lidah dan kedua bibirnya. Maknahu kana katsiran ma yaf'alu dzalik. Maknanya di sini adalah ma ibhamiyah. Yaitu beliau sering, berapa kali tak tahu, ini mubham. Sering beliau melakukan itu sebelum turunnya pelarangan. Niatnya baik untuk agar jangan sampai terlupakan. Tapi ternyata Allah Ta'ala menjamin bahwasanya beliau akan hafal. Tunggu saja sampai Jibril selesai membaca. Waqila makna, ada yang mengatakan maknanya hadza sya'nuhu wa da'buh. Inilah kebiasaan dan tradisi beliau. Baik. Dari sisi mana? Kana mimma, ini litaksir memang. Taksir seperti tadi, atau ada yang mengatakan karena di sini menunjukkan karakter beliau sering mengulang dan biasanya langsung mengulang. Nah, apa intinya sama. Cuma kemudian Allah melarang. Wa qala rahimahullah,
yaitu siapa? Imam Nawawi. Wal mu'alajatu al muhawalatu lisyai'. Yang dikatakan mu'alajah adalah usaha melakukan sesuatu. Makanya obat dikatakan apa? Ilaj. Karena apa? Berusaha untuk menghilangkan penyakit. Wal masyaqqatu fi tahsilih. Mu'alajah adalah kesulitan untuk menghasilkan sesuatu tadi. Perlu apa? Kerja keras. Baik, seperti ucapan Nabi Musa pada waktu Lailatul Mi'raj itu, qad alajtu bani Israila 'alaiha. Saya sudah bersungguh-sungguh berusaha untuk mendidik Bani Israel salat 50 kali. Ini mu'alajah. Kita dikasih keringanan mendidik umat dan diri sendiri untuk sholat 5 kali saja. Itu pun banyak yang luput orang-orang. Padahal tidak sampai 50. Bayangkan bagaimana susahnya proses dakwahnya Nabi Musa. Allahul musta'an. Kasihan. Tapi beliau dimuliakan oleh Allah dan kita diberi keringanan. Dengan pahala yang sama, satu sholat pahalanya dilipatkan 10 atau bahkan lebih. Selesai dari Syarah Nawawi. Naam, fa'ala dzalikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi melakukan itu yuridu hifdzal wahyu, karena beliau ingin menghafalkan wahyu. Wa khasyatu nisyani, beliau khawatir akan lupa. Boleh khasyatu, boleh khasyata, tergantung niat kita. Kama akhrajahu Tabari fi tafsir, sebagaimana yaitu niatnya dari mana? Kalau dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan niat Nabi. Beliau takut apa? Tidak disebutkan kan lafadznya itu. Tidak disebutkan beliau takut ini, tapi jelas itu dipahami. Cuma ada riwayat yang lebih lengkap tentang masalah itu, niatnya Nabi itu. Ada nggak lafadz bahwasanya karena Nabi khawatir ini? Kalau dalam hadis yang kelima tidak disebutkan. Nah, sekarang kita ambil kelengkapannya dari riwayat atau bari dalam tafsir. Faqala hadatsana Abu Quraib, qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah, an Amr bin Dinar, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas. Jelas sanadnya sahih. Abu Quraib yaitu apa? Muhammad ibnu Ala Al-Hamdani, Sufyan ibnu Uyainah ma'ruf, Amr bin Dinar ma'ruf, semuanya siqat ini ya. Baik, apa isi hadisnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala alaihil Qur'an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Quran itu turun kepada beliau, ta'ajjala, beliau menyegerakan bacaan, yuridu hifdzah, karena beliau ingin menghafalnya. Jadi niatnya ingin menghafal. Sanaduhu sahih. Wa kama akhrajahul Imamu Ahmad fil Musnad, faqala hadatsana Sufyan, yaitu Ibnu Uyainah. Wa qala Musa bin Abi Aisyah. Wah, sanadnya kembali ke Musa bin Abi Aisyah. Qala sami'tu Sa'id bin Jubair yaqul, qala Ibnu Abbas, kana idza nazala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yuridu ayyahfadhah. Dahulu kala apabila Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingin menghafalnya, yaitu dengan cara segera membaca. Tayyib, sanadnya ma'ruf sahih. Wa kama akhrajahu At-Tirmidzi fi Sunan, faqala hadatsana Ibnu Abi Umar, qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah bih, ujung sanadnya sama. Baik. Wa kama akhrajahu An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, faqala akhbarana Ahmad ibnu Abdah an Sufyan an Amr an Sa'id wa huwa ibnu Jubair, an Ibnu Abbas qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza nazala al-Qur'anu alaihi yu'ajjilu bi qiraatihi liyahfadhah. Nabi SAW apabila Quran itu turun kepadanya, beliau menyegerakan bacaannya demi menghafalkannya. Sanaduhu sahih. Baik. Di bawah ada tambahan faedah, Ahmad bin Abdah adalah Abu Abdillah Ad-Dhabi Al-Basri siqah. Wa qad akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsir faqala hadatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, qala hadatsana Abu Yahya At-Tamimi, Abu Yahya At-Taimi, qala hadatsana Musa bin Abi Aisyah, kembali ke sini. An Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihil wahyi, jika turun wahyu kepada beliau, yulqa minhu syiddah, beliau mengalami kesulitan, kesukaran. Karena idza nazala alaihi urifa fi tahrikihi syafatai, apabila wahyu turun kepadanya diketahui perkara itu dari beliau menggerakkan kedua bibirnya, yatalaqa awwalahu, yaitu beliau menyambut awal wahyunya, wa yuharriku syafatai, dan beliau menggerakkan kedua bibirnya, khosyata ayyangsa, karena beliau takut lupa.
awalah, lupa pada awalnya. Qabla ayyafrugha min akhirih, sebelum selesai dari akhirnya. Tapi apa? Sanaduhu dhaifun jiddah. Berarti cukup yang sanad-sanad yang lain. Kenapa? Ada Abu Yahya At-Taimi, Ismail ibnu Ibrahim Al-Ahwal Al-Kufi wa huwa dhaifun jiddah. Kita lanjutkan. Fa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'aliju syiddatan lihibdil Qur'an. Nah, ini diantara hikmahnya untuk kita. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau mengusahakan dengan kerja keras, yu'alid jadi apa? Muhawalah, berusaha dengan kerja keras untuk menghafal Quran, fayambaghi lana alla nuhmila hifdzal Quran. Maka seharusnya kita tidak meremehkan hafalan Quran, wa muraja'atah, dan mengulang kajinya, mengulang-ulangnya. Baik, dzukira fi ba'di riwayatil Bukhari, disebutkan di sebagian riwayat Bukhari nomor 2 itu dua nomor itu, wa Muslim, fayashtaddu alaih, maka itu terasa berat bagi beliau. Wa kana yu'rafu min, yaitu rasa susahnya itu dikenal dari wajah Nabi, diketahui itu. Fayustafadu min, maka diambil faedah darinya, anna halata syiddah qad tadharu fil wajhi wal badan. Situasi susah itu terkadang nampak pada wajah orangnya atau di badannya. Ya'rifuha man kana qariban min, itu diketahui oleh orang yang dekat dengannya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah qauluhu fa kana dzalika yu'rafu min, yakni ya'rifuhu man ra'ah, yaitu ini diketahui, kesukaran yang Nabi alami diketahui oleh orang yang melihat beliau. Lima yadharu ala wajhihi wa badanihi min asarih, disebabkan karena jejak perkara tadi yang nampak pada wajah dan badan beliau. Jejak apa itu? Susahnya mengalami turunnya wahyu itu. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu yungzalu alaihi fil yaumi syadidil bard. Sungguh saya telah melihat beliau tatkala diturunkan, yaitu apa? Ayat-ayat An-Nur kepada beliau pada hari yang sangat dingin. Fil yaumi asyadidi, asyadid sebagai apa? Naat dari al-yaum. Al-bardu sebagai fa'il dari asyadid, karena asyadid ini ya'malu amal al-fi'il, perlu fa'il. Fayub samu'an, kemudian wahyu itu dihentikan dari beliau. Wa inna jabinahu layatafassadu irqan. Betul ya? Irqan, betul ya? Atau urqan. Arokon, afan. Ya, karena bukan urat-urat kan, tapi apa? Peluh, arkon. Dan dalam keadaan kening beliau itu mengucurkan peluh. Toyib, untuk apa ini dibahas? Yaitu bantahan kepada orang-orang yang mengingkari al-amal bil qoro'in. Tak boleh kita menilai seseorang dengan korinah. Yang betul boleh, tetapi dengan korinah yang kuat, bukan korinah-korinah yang lemah. Toyib. Selesai dari syarah An-Nawawi. Kemudian hadza sya'nu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bidayati nuzulil wahyi. Inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal turunnya wahyu. Hatta nazalat hadhil ayat, sehingga turunlah ayat ini. Apa itu? Ayat dalam Al-Isra itu. Wa dzalika yadullu ala anna hadhil ayat min awaili ma nazala minal Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, yaitu masih ayat-ayat Makkiyah. Falidzalika adkhala al-Bukhari rahimahullah hadzal hadis fi hadzal kitab. Maka dari itu Imam Bukhari memasukkan hadis ini, hadis Ibnu Abbas, dalam kitab ini. Iya, karena ada pertanyaan, apa kena-mengena ayat-ayat ini, hadis ini dengan masalah bada'il wahyi, awal permulaan wahyu. Sementara hadis Ibnu Abbas tidak bicara awal wahyu, tetapi apa? Keumuman. Kalau turun wahyu maka Nabi melakukan ini sampailah turunnya wahyu terkait dengan ayat Al-Isra. Maka dijelaskan bahwasanya ini dari sisi bahwasanya ternyata ayat-ayat Al-Isra itu juga di awal-awal, masih di periode Makkah di awal-awal. Fa idza kana kadzalik. Baik, sekarang lebih mendalam lagi. Apabila peristiwa itu turunnya Al-Isra adalah di awal-awal wahyu, berarti fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lam yashhad nuzulaha. Berarti Ibnu Abbas tidak menghadiri peristiwa turunnya wahyu yang tadi. Li'annahu lam yakun yulad ba'du.
Lam yakun yuladu ba'du, karena beliau belum dilahirkan di masa itu. Jelas, Nabi wafat, Ibnu Abbas usia berapa kurang lebih tadi? 13 tahun atau mendekati 14 alal khilaf. Tayyib, fala Allahu sami'a hadhil qissah minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi beliau mendengar cerita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqtira ala hikayati harakati syafatain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mampu untuk menceritakan gerakan kedua bibir Nabi. Karena apa? Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana saya lihat Nabi menggerakkan, berarti Nabi lah yang bercerita, maka tidak masalah. Tayyib. Tidak dikatakan apa? Oh, ini hadisnya mungqati, putus, bukan begitu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Demikian pula kalaupun dengar dari sahabat yang lain hukumnya muttasil karena semua sahabat adalah thiqat. Kita ambil faidah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah setelah menyebutkan beberapa kalimat, li anna Ibnu Abbas lam yaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi tilkal halah. Karena Ibnu Abbas tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi tadi, situasi Makkah, jelas beliau tidak melihat. Li'anna suratal qiyamah makiyah. Oh, anak tadi salah ya. Anak bilang apa? Al-Isra, padahal Al-Qiyamah. Tayyib, Al-Qiyamah. Tayyib, Al-Qiyamah. Li'anna surat Al-Qiyamah makiyah bittifaq. Karena surat Al-Qiyamah itu makiyah dengan kesepakatan para ulama. Bali zahir anna nuzul hadil ayat, bahkan yang nampak adalah bahwasanya turunnya ayat-ayat tadi kana fi awalil amr, masih di awal-awal wahyu. Wa ila hadza janahal Bukhari fi iradi hadzal hadis, maka dan kesinilah Imam Bukhari condong untuk mendatangkan hadis ini fi bada'il wahyi, di dalam kitab Bada'il Wahyi, permulaan wahyu. Walam yakun Ibnu Abbas idzaka wulid, dan Ibnu Abbas pada masa itu jelas belum dilahirkan. Li'annahu wulida qabla al-hijrah bi salasi sinin, karena beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijriah. Berarti apa kurang lebihnya? Tahun 10 kenabian. Lakin yajuzu ayyakuna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bidzalik ba'du. Akan tetapi boleh jadi Nabi SAW yang mengabarkan itu kepadanya setelah itu. Au ba'du sahabah akhbarah, atau sebagian sahabat mengkabarkan kepadanya annahu syahadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia menyaksikan Nabi yang mengalami peristiwa tadi. Wal awwal huwa shawab, kata Al-Hafidz, yang pertama itulah yang benar. Faqad sabata dzalika shariha, yang demikian itu telah pasti dengan jelas fi musnadi Abi Dawud atau Yalisi, dalam musnad Abu Dawud atau Yalisi, qol hadatsana Abu Awanah, yang tadi lagi Abu Awanah Wadah bin Abdillah al-Yashkuri al-Bazzaz bisa nanti. Wa amma Sa'id bin Jubair fara'a dzalika min Ibnu Abbas bila niza. Adapun Sa'id bin Jubair maka memang beliau melihat gerakan bibir Ibnu Abbas tentunya tanpa ada perselisihan, karena memang beliau termasuk murid terbesarnya Ibnu Abbas. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.